Oke. Kita mulai dengan pertemuan ke-3. Dalam pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang redaksi televisi. Kalau kemarin redaksi media cetak, sekarang kita membahas tentang redaksi televisi. Di halaman 2-nya, nah itu salah satu contoh susunan redaksi di televisi, pimpinan redaksi. Kalau televisi juga terkadang juga ada wakil pimpinan redaksinya, kemudian sekretaris redaksi, kemudian ada juga kalau sekretarisnya butuh berapa orang, ada koordinatornya, kemudian juga ada head of infotainment. Nah, jadi yang mengepalai kepala bagian infotainment. Nah, jadi kalau kayak TV-TV yang ada acara infotainment itu ada satu bagiannya sana. Kemudian ada bagian news dan features, itu tentang berita-berita dan feature televisi. Juga ada kadang, ya ini contoh aja ya, contoh kalau televisinya olahraga. Jadi kalau kayak TV One itu kayaknya olahraga dan berita. Berarti infotainment mereka kayaknya tidak ada bagiannya. Jadi berbeda-beda, masing televisi itu tidak sama. Ini salah satu contoh saja. Dan juga termasuk sampai ke bawah-bawah bagian-bagiannya. Dan yang di halaman 3 juga seperti itu. Untuk program-program televisinya. Lanjut halaman 4. Di televisi itu ada namanya newsroom. Jadi newsroom itu, news itu kan berita itu. Jadi yang ngurus-ngurus berita, ada jabatannya di sana manajerial, editorial, dan produksi. Jadi itu hanya ilustrasi gambar newsroom. Kemudian untuk jabatan manajerial, kalau di newsroom itu kadang ada juga sana di dalamnya itu ada pimpinan redaksi, wakil pimpinan redaksi, kemudian ada manajer liputan, manajer produksi, produser eksekutif, koordinator liputan daerah. Jadi bermacam-macam, tidak harus sama. Mengapa ya? Sedang ajar. Ya. Jadi ada namanya di situ manajer liputan, manajer produksi, produser eksekutif, koordinator liputan. Kalau dalam media cetak, manajer produksinya kan ada juga, tapi ngurus koran. Kalau di TV yang diproduksi ini adalah program-program televisi sesuai visi misi televisi itu. Kalau dia infotainment, kayak Indosiar tuh produksi sinetronnya sangat banyak kan, tiap hari lagi bersambung lagi cerita istri yang disakiti, nah itu paling suka ibu-ibu. Umpamanya suaminya kawin lagi, gitu. Ceritanya itu yang paling suka nonton tuh ibu-ibu, karena takut suaminya diambil orang kan, nah dia suka nonton itu. Kalau udah ada film-film lagu Rosa itu kan, ku menangis katanya, nah itu ibu-ibu suka kali itu. Itu memang mengapa oleh produsernya terkadang atau manajer produksinya memilih itu, ya mungkin itu dianggapnya film yang ditunggu-tunggu zaman sekarang kan ibu-ibu. Kemudian lanjut di jabatan editorial.
Nah, jadi di televisi itu terkadang kalau yang newsroomnya itu ada edit produser, influencer tuh yang pembawa itu megang-megang mic itu, presenternya itu, membaca berita juga, kemudian ada reporter di lapangan kayak ada orang bawa kamera liputan-liputan, nah itu reporter namanya, bawa kamera ya reporter. Jadi kadang ada juga produser lapangan. Kalau umpamanya terkadang ada siaran langsung, umpamanya DPRD paripurna, itu kadang-kadang RTP itu ada siaran langsung ya, itu ada produser lapangannya. Ya ibaratnya dia yang memanajerial di lapangan. News writer itu yang tukang ketik-ketiknya, kemudian petugas riset. Jadi riset kadang juga perlukan di televisi. Kemudian jabatan produksi ini ya ada juga kameramen itu. Kemudian associated producer atau asisten produser, editor audio visual, grafik animasi, artis. Jadi ini di jabatan produksi ini bermacam-macam. Ada yang tukang kamera, macam-macam ini. Tergantung program televisinya. Intinya tergantung program televisinya. Kalau program televisi berita itu repot. Tapi kalau program televisi infotainment, suka gosip-gosip artis. Nah itu dia suka-suka kali tuh ngintip-ngintip artis ke mall. Beda-beda, tergantung kondisinya. Oh, ada gosip tuh, Gisel lagi gini-gini ya. Coba datangi rumahnya tuh. Kadang-kadang kameramen udah nunggu di gerbangnya Gisel itu. Nunggu gitu. Pokoknya sesuai perintah lah. Kemudian yang halaman 8, kalau di televisi, pemimpin redaksi itu bertanggung jawab untuk semua news departemen. Jadi banyak itu kan, ada infotainment tadi ini, jadi pimpinan redaksinya semuanya bertanggung jawab. Mengawasi seluruh kegiatan di newsroom, menentukan siapa menjabat apa, kemudian merekrut dan memecat karyawan, menentukan kebijakan redaksi, menyusun anggaran, ya sama dengan media cetak gitu juga. Kalau wakil pimpinan redaksi itu tangan kanannya pimpinan redaksi. Terkadang kalau di koran ini jarang, tapi kalau di televisi ini sering ada ini pimpinan redaksi. Kemudian kalau tidak semua televisi juga punya wakil pimpinan redaksi. Lalu yang halaman 10 ada juga manajer liputan. Nah, itu biasanya orang kepercayaan dari pimpinan redaksi. Tangan kanannya lah. Jadi menyusun rencana anggaran liputan, kerjanya, kebijakan-kebijakan liputan, termasuk ada surat tugas ya dari manajer liputan. Kemudian manajer produksi yang halaman 11, itu menyangkut semua produksi. Rencana anggaran biayanya, menentukan kebijakan siaran. Jadi manajer produksi di televisi itu, mereka akan menentukan siaran-siaran mana yang akan diprioritaskan sesuai visi misi televisi tersebut atau moto televisi tersebut. Dia berbeda-beda. Kalau kita tahu sekarang televisi yang di Jakarta, kita tidak bicara yang di Riau, mulai dari umpamanya TV One, Metro TV itu kan TV berita. Tapi TV One TV berita dengan olahraga dia. Maka kita sering menengok di TV One acara olahraganya, terkadang sering. Karena memang itu. Jadi berbeda ya. Kalau Metro TV dia lain lagi. TV berita juga, tapi arahnya agak full nampaknya beritanya. Olahraga sedikit. Kita tidak pernah nengok di Metro TV ada sinetron. Ada pernah nampak? Enggak kan? Ini berbeda-beda ya. Kemudian
Produser eksekutif ada juga. Lalu koordinator liputan sama. Halaman kemudian ada juga koordinator liputan daerah. Jadi terkadang karena kalau di Jakarta provinsi-provinsi ini dianggap daerah gitu. Maka terkadang ada koordinator liputan daerah itu kadang membawahi umpamanya beberapa provinsi. Itu kalau TV-TV nasional. Karena kalau kita mencontohkan ke televisi di Riau, itu kadang kayak RTP koordinator liputan daerahnya itu ya daerah-daerah yang diliput yang di bawah koordinator liputan daerah ini ya kabupaten-kabupaten. Tergantung di mana televisi itu berada. Kemudian agak sama dengan media cetak ya koordinator ya tugasnya gitu juga. Kemudian ada produser. Kita sering dengar ada produser gitu. Ini ada si siapa mau gabung nih, Adik Noprianto. Lalu ada kalau produser ini kita tahu yang terkenal itu kalau di televisi umpamanya kalau kayak film-film sinetron itu yang terkenal itu yang dari India itu orang Punjabi. Dia mendanai semua kegiatan-kegiatan. Maksudnya begini, umpamanya ada sebuah sinetron. Jadi produser itu dia mendanai dulu. Jadi pemainnya dia yang gaji, dia yang kontrak dengan produsernya nanti honor kamu berapa. Jadi setelah itu produser itu kan dia ada kameramennya, ada pembuat naskahnya, ada skripnya, bermacam-macam. Jadi yang namanya orang syuting buat film sinetron segala macam itu, umpamanya kalau memang dia numpang syuting di rumah orang kaya, ya pasti itu disewa kan, nggak mungkin gratis kan. Sekarang kan sinetron itu kan dia berpura-pura, bersandiwara gitu. Seakan-akan dia film itu memang dia tinggal di rumah orang kaya. Sebenarnya kejadiannya mungkin rumah asli bintang filmnya kita nggak tahu kan. Nah, diceritakanlah sebuah keluarga gitu. Tak tahu suaminya selingkuh. Nah, meskipun tinggal di istana, terkadang oleh seorang istri yang ada di rumah itu ya seperti neraka. Nah, jadi seakan-akan dikonstruksi dan dibuat seperti itu. Ya, semuanya produser itu yang membiayainya. Lalu kalau memang kayak produser memang agak senang menggambarkannya karena rata-rata kita suka nonton film, nonton TV. Tapi kalau adik-adik suka teater, nah itu bisa itu jadi dekat-dekatlah dengan produser biar kita bisa jadi bintang film. Terkadang kan orang nggak nyangka, kadang awal-awal dia cuma bawa kamera gitu. Terkadang pemain aslinya kadang berhalangan, ya kamu lah numpang dulu si siapa nama ini? Irma lah dulu peran jadi pembantunya gitu kan, awal-awalnya gitu. Ya maksudnya awal-awalnya seperti itu. Nah, terkadang gara-gara seperti itu rupanya kita ada basic teater. Jadi lama-lama kayaknya berbakat juga kamu ya. Nah, seperti itu. Makanya kita jangan heran. Bintang film itu bukannya berarti cantik. Lebih banyak orang cantik lagi dari bintang film. Tapi dia tidak punya bakat teater dan kadang dia tidak mau. Acting. Jadi itulah tugas produser, dicarinya pemain-pemainnya semua. Kemudian yang halaman 16, new answer itu seorang itu yang penyiar itu. Jadi kalau kayak TV berita dia ada penyiarnya, pengantar. Pokoknya dia ngomong-ngomong dulu, baru nanti diputar video beritanya.
Kemudian reporter. Reporter tahu dia bawa kamera, itu reporter. Produser atau produser lapangan ada juga. Seperti saya bilang tadi. News writer ada juga. Jadi yang tukang tulis-tulis skripnya itu. Jadi kalau umpamanya sebuah sinetron itu harus ada naskahnya dulu. Kalau itu sebuah berita, ya harus ada naskahnya yang udah diketik biar bisa dibaca oleh pembaca berita tadi. Jadi petugas riset ini menyiapkan data ini. Jadi di televisi itu harus ada petugas risetnya. Terkadang banyak-banyak data yang dibutuhkan dalam umpamanya kisah-kisah perselingkuhan gitu. Jadi harus banyak dia data-data cerita-cerita perselingkuhan biar sinetronnya enak gitu. Ini contoh ya, contoh. Kemudian yang halaman 21 itu kameramen. Jadi kameramen dengan reporter itu berbeda. Makanya kadang kalau televisi itu dia ke lapangan dua orang. Biasanya kalau yang kameramen itu dia mau wawancara bupati gitu, dipegangnya kamera gini. Nah, satu lagi yang megang mic, yang nyodorkan mic-nya ke bupatinya, nah itu reporternya. Jadi satu kameramen, satu reporter. Terkadang nggak bisa sekali dua. Karena kameramen megang mic ini kan susah. Nah, makanya sering televisi yang menugaskan 2 orang di lapangan. Jarang yang satu. Ya, kecuali kalau video-video berita online sekarang ya sendiri saja. Nggak perlu kameramen. Ya kalau pas wawancara bupati ya didekatkan sedikit biar dengar itu saja. Tapi kalau untuk kualitas TV atau video yang bagus itu memang harus pakai reporternya itu yang megang mic, dekatkan ke mulut narasumber itu. Itu kan akan lebih bersih. Suaranya akan lebih bersih. Nanti video yang diputar itu omongan bupati itu jelas itu. Tapi kalau agak jauh kita ngambil gambarnya, terkadang omongan bupati itu kurang jelas. Nah, jadi ada kameramen dan ada reporter. Berbeda ya. Kalau wartawan media cetak, dia cukup sendiri. Bisa dia foto, nggak perlu dia ada kameramennya. Dia kadang buat foto sendiri, kadang mau videokan sendiri pula. Kalau yang online sekarang kan musim tuh. Video-video di YouTube-nya musim. Nah, jadi asisten produser ada juga. Kemudian editor audiovisual. Nah, ini penting juga nih karena bagaimanapun hasil yang didapat di lapangan kalau nggak diedit-edit tentu tidak akan bagus. Nah, jadi gambar sama audionya tuh harus dibuat sebagus mungkin. Kalau kayak sinetronnya setelah di syuting dikumpulkan sesuai naskahnya, nanti digabungkan gambarnya, dicarilah. Kadang kalau untuk soundtracknya atau suara nyanyiannya kayak Hati Yang Tersakiti itu kan nyanyi Rosa itu kalau apabila klimaknya istrinya sudah menangis tuh langsunglah diputarnya di situ nyanyi ku menangis, akan sedih jadinya. Orang rumah suka ya, istri Pak Naga suka gitu ya nonton film itu ya. Iya. Kemudian grafik dan animasi artis. Jadi juga perlu kadang di TV itu juga perlu bagian animasi. Yang penting sini kan yang untuk membuat konten-konten yang lebih baik. Kalau sekarang orang mulai merekrut konten kreator namanya, tapi itu kadang dia buat sendiri. Kalau ini tidak, ini yang berada di dalam naungan produsernya. Lalu yang halaman 25, kalau dalam newsroom stasiun TV itu ada rapat harian, mingguan, tahunan, dan rapat khusus. Sama seperti media-media lain. Jadi ada yang ditanyakan tentang redaksi televisi ini. Karena kalau kita di daerah-daerah,
Terkadang kita memang nggak tahu ini apa sebenarnya yang terjadi di redaksi TV itu, kayak di Metro TV, di mana-mana, sebesar apa kantornya. Karena kita jauh, kita ya memang kita nggak pernah datang kadang ke kantor-kantor redaksi televisi itu. Cuman kalau di daerah kita ya, kalau kita mau kunjungan ke redaksi televisi ya sini nggak ada. Yang ada paling-paling di Pekanbaru ya di RTP. RTP pun kadang ya nggak tahu juga kita kondisinya macam mana. Kalau orang-orang di Jawa itu enak dia, kadang-kadang dia kunjungan ke Metro TV. Nanti ada humas Metro TV itu akan memberi penjelasan, ini newsroom, ini ruang ini ruang ini. Nah, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Maksudnya ini apa nih Pak? Petugas riset halaman 20 ini juga datang petugas riset tanggung jawab meliput menyediakan data yang diminta oleh produser ataupun oleh maupun reporter ya di newsroom. Berarti secara tidak langsung ini Pak, maksudnya kemana Pak? Apakah yang dilakukan riset penelitian lapangan, contoh katakanlah itu masa lalu Lapindo. Nah, akan ditayangkan oleh Kompas TV pada ataupun misalnya breaking news ya, berita terkini, berita terhangat gitu. Nah, apakah itu sebelumnya apakah namanya kantor redaksi dari TV ini menerjunkan tim riset melakukan observasi atau penelitian pada sebelumnya, gimana Mas? Tidak harus seperti itu. Jadi petugas riset ini, umpamanya reporter yang mau diturunkan itu, kalau ada kasuistis tertentu, ini umpamanya kalau TV berita ya, kalau seandainya umpamanya lumpur Lapindo, kan hal yang baru itu. Jadi petugas riset ini paling tidak menyiapkan data tentang lumpur di Lapindo itu apa. Dia telah mengumpulkan data terlebih dahulu. Jadi data awal untuk reporter turun sudah disiapkan. Jadi reporter turun ke lapangan tidak buta. Paling tidak pengetahuan awal tentang lumpur Lapindo itu sudah disiapkan. Kalau memang sang reporter ini meminta, kalau umpama reporternya sudah tahu sendiri, ya nggak apa-apa. Ini kan menyiapkan, dia menyiapkan data kalau diminta. Kemudian ini Pak, termasuk begini juga masalah kebakaran yang menewaskan 145 napi di mana di Jakarta. Nah, kan itu breaking news juga tuh Pak, breaking news ya. Breaking news makanya situs peristiwa terjadi langsung diberitakan. Bagaimana cara mereka ini Pak mendapatkan data-data itu sehingga mereka bisa secara akurat memberitakan apa yang disiapkan oleh televisi mereka? Kalau televisi, dia biasanya lambat dari online. Lambat dari online. Jadi mereka biasanya dapatkan data dari media online dulu. Atau dari rilis kepolisian. Kalau memang petugas yang mau diturunkan itu kan ya, kalau mereka ke lapangan langsung, mereka otomatis kan naik mobil, naik kendaraan. Namanya saja, kalau siaran langsung itu melibatkan beberapa orang, kameramen lah yang bagian kalau mau pakai satelit gitu kan, yang penting mereka lambat, bukan pas kejadian, tidak, mereka sudah dapat data duluan, makanya mereka pas dia ngomong itu atau dia mewawancara orang itu sudah dalam peta mereka, ini kejadiannya sudah menewaskan sekian orang, dia sudah tahu lebih dulu, bukan berarti dia baru mencari di sana, dia sudah dapat data dulu, termasuk titik lokasi lapasnya di mana gitu kan, itu sudah ada. Biasanya karena itu kejadiannya besar, mereka biasanya menurunkan kameramen dan petugas di lapangan itu yang terdekat. Jadi yang paling cepat, dan di saat itu pihak redaksi melalui petugas riset ini telah menyiapkan datanya.
Jadi data disiapkan, reporter yang diturunkan sudah memiliki data awal. Nanti dia sebenarnya banyak tuh yang diperintahkan dari kantor. Tidak hanya sekedar ngambil-ngambil gambar itu saja. Nih yang reporternya itu sekedar ngomong-ngomong di depan biar disorot gitu nampak backgroundnya yang terbakar, itu bukan itu saja. Sebenarnya di kantor itu sudah menyuruh juga. Coba cari pimpinan lapasnya, coba cari ininya, kapolresnya. Sebenarnya banyak, tapi mereka nggak bisa nemukan kadang-kadang di lapangan. Atau ada keluarganya atau macam mana. Nah, petugas lapasnya lah tuh yang paling, entah saksi mata kejadian, tapi kadang-kadang mereka tidak bisa mendapatkan sesuai perintah. Jadi data-data yang ada terkadang itu sebenarnya kalau televisi yang breaking news itu dia sudah terlambat dibanding online. Online sudah nyebar lebih duluan, apalagi media sosial. Media sosial lebih cepat lagi, tapi kadang media sosial kan tidak bisa dipercaya datanya. Nah, di saat informasi itu mulai viral di media sosial, di Instagram, di mana-mana, ya pihak redaksi otomatis mengkonfirmasi kepada aparat setempat atau Kapolres atau petugas lapasnya. Berarti bisa dikatakan petugas riset ini adalah formatnya media itu sendiri, Pak ya? Ya kalau dibutuhkan saja. Kalau dibutuhkan saja. Biasanya yang untuk riset ini, untuk kalau televisi yang televisi berita umpamanya kan, ini untuk kasus-kasus tertentu saja dia butuh data riset. Kalau yang liputan-liputan biasa nggak perlu data riset lah. Kalau yang hanya biasa-biasa saja gitu. Tapi ini ada kasuistis umpamanya peristiwa kadang nggak pakai riset juga orang tuh. Tapi kalau ada sesuatu liputan yang sifatnya khusus lah, itu butuh data riset. Bukan. Ini yang petugas riset ini bukan investigasi gini. Dia kalau di media cetak ada litbangnya namanya, penelitiannya. Jadi mereka sebenarnya sudah punya bank data terkait sesuatu. Kalau umpamanya reporter sama kameramen ini ditugaskan untuk ke Nusa Kambangan umpamanya. Contoh ya. Jadi kameramen sama reporternya itu, terutama reporter, itu sudah memiliki data. Data itu didapatnya dari petugas riset ini. Atau paling tidak dari korlipnya atau yang di atasnya. Dia telah dibekali dulu. Terkadang bekal yang mereka bawa itu dalam bentuk tulisan di kertas malah. Apa yang mau diwawancara nanti, siapa yang ditanyakan apa, mereka udah baca dulu. Jadi data-data itu sebenarnya disiapkan. Jadi kalau liputan khusus umpamanya, itu wartawan yang diturunkan tidak hanya bengong-bengong, mereka sudah ada yang mau dikejar tuh ini, yang mau ditanya tuh ini. Jadi tidak sekedar diam-diam gitu saja. Lain kalau terkadang reporter sama kameramen di daerah nggak tahu mau kemana hari ini. Nah, itu kan kadang kan miris sekali. Kemana ya kita ya? Jalan-jalanlah ke Batu 6 dulu yuk. Jalan-jalan. Ada nggak jelas sekarang jalan-jalannya kemana. Ya, terkadang ya nampak kantor ada mobil dinas Bapak tuh, ayo kita serbu ke sana. Jadi nggak terarah, nggak terencana. Tidak diarahkan terkadang dari kantornya. Sebenarnya itu tugas orang kantor. Kalau ada liputan khusus, kayak sekarang kejadian jembatan Pedamaran ditabrak ponton, umpamanya kan, itu kan bisa-bisa saja redaksi harus menugaskan wartawan televisi nasional, umpamanya untuk liputan khusus ke sana. Bagaimana sebenarnya yang terjadi di samping mereka, petugas risetnya ini atau bank datanya ini menyiapkan video-video viral yang di media sosial dan di sejumlah YouTube. Kan sekarang sudah disebar orang di YouTube di mana-mana. Ponton nabrak itu kan udah direkam orang sekarang kan. Jadi itu video awal. Nah, nanti mereka nurunkan kameramen seperti apa realnya di lapangan. Syukur-syukur pas dia datang ponton nabrak lagi kan. Nah, itu lebih mantap lagi kan. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang manajemen televisi ini? Manajemen televisi ini
orang komunikasi tidak apa-apa bercita-cita mau kerja di televisi, karena memang kita ya bagian dari ilmu kita ke sana. Mengapa diajari salah satu manajemen redaksi? Ya di sana kan redaksi yang dimaksud kan media cetak, elektronik, dan cyber. Jadi kita juga harus tahu seperti apa manajemen di pertelevisian itu. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita juga bisa bekerja di televisi. Ya mana tahu kan, kadang gara-gara ada koneksi seniornya umpamanya nanti yang udah pindah ke Jakarta itu aktif di Metro TV umpamanya. Umpamanya ada anak stay Arido kerja di Metro TV 1 umpama contoh nanti. Tentu dia akan mencari junior-juniornya nanti yang berbakat juga, ditariknya ke Jakarta. KKN itu di mana-mana tetap ada. Tapi harus diterobos dulu. Kita kadang diam-diam di sini, tahu-tahu Metro TV manggil kita ke Jakarta, nggak mungkin. Tetap harus ada konektivitasnya ke sana dulu. Jadi iya, kecuali kalau ada pembukaan lowongan kerja terbuka seluruh Indonesia mendaftar, kan sering tuh, tahu-tahu kita jebol, lah itu nggak apa-apa. Nanti kan dites, apa yang kamu tahu tentang newsroom, apa yang kamu tahu tentang manajer produksi. Jadi tentang televisi ditanya semua tuh, ya, seperti yang Bapak ceritakan tadi. Jawablah ini. Oh, berarti kamu udah ada bekal ilmu manajemen pertelevisian nih berarti ya sedikit Pak. Coba bagaimana cara buat film sinetron kan? Kalau filmnya sedih-sedih Pak, cari bintang perempuannya yang wajahnya itu memelas Pak. Kalau untuk cowoknya atau suaminya cari yang agak-agak sedikit otak ranjang Pak, gitu aja nanti. Jadi kalau filmnya ceritanya tentang suaminya yang suka kawin, dipakai wajah-wajah ustadz, kan nggak tepat itu, nggak masuk kan? Begitu juga kalau film ustadz, kan kemarin ada ustadz apa? Ustadz Rehan, dipakai bintang film yang bertato itu nggak tepat kan? Jadi produser itu ya harus pandai menyesuaikan. Dan sekarang memang biaya produksi film itu kalau kayak film sinetron itu kan lebih irit. Mainnya cuma di rumah, pemainnya itu saja. Maksudnya kan serial hari ini tentang suami kawin lagi. Besok mamanya tentang apa kayak gitu. Pemainnya kadang itu lagi. Jadi kerja bintang film yang mereka kontrak itu ya setiap harinya ngurus itu aja. Tapi ceritanya beda-beda. Ya tentu kalau kita mau masuk kerja di sana ya kita harus mengerti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Cukup? Pas? Oke. Kita lanjut ke pertemuan keempat. Tentang redaksi radio. Jadi kemarin cetak sudah, televisi tadi, sekarang radio. Nah, ini halaman 2. Seperti itulah studio di radio itu. Mic-nya kadang kayak robot-robot gitu. Itu kadang mempermudah narasumber yang ngomong, nanti di telinganya dipakai earphone-nya, ya didekatkan mic-nya itu mic-nya yang bagus itu. Jadi nanti ada mixernya. Jadi suara yang ditangkap itu telah disetting sebagus-bagusnya. Jadi kita ngomong itu gemanya, bassnya berapa, twitternya berapa. Jadi nanti yang keluar, makanya siaran radio yang keluar itu sangat jernih dan enak didengar. Apalagi kalau dia mutar lagu, diputar di mobil kadang dentuman bassnya, wah enak kali kadang radio. Karena memang sudah disetting. Jadi banyak sekali radio-radio bermunculan dengan membawa konsep sebagai radio berita yang nyatanya seiring berjalan waktu. Jadi
banyak konsep radio itu, ada radio berita, radio macam-macam lah pokok konsep-konsep berita itu. Kemudian masalah radio ini pengelolaannya bagus itu yang halaman 5-nya tidak terlepas dari aspek manajemen yang ada di dalam radio tersebut. Nah, jadi kita memang belajar manajemen redaksi ini khusus untuk manajemen redaksi di radio. Kemudian manajemen selalu menjadi landasan utama dalam mengatur fungsi kerja masing-masing bidang yang ada di dalam lembaga radio. Pertama, perencanaannya yang halaman 7. Umpamanya berkaitan dengan pemberitaan yang melihat perkembangan isu-isu yang ada berdasarkan pada kalender kejadian tahunan, membahas anggapan. Jadi radio itu kita harus buat perencanaan juga. Baik itu radio kita ada berita atau radio yang khusus hiburan-hiburan saja, ya harus semuanya harus perencanaan. Kalau memang kita punya radio itu perencanaan kita hanya khusus ya lagu-lagu saja, jadi disusunlah musik-musiknya yang bagus, dikombinasikanlah. Kalau orang sekitar pesisir ini umpamanya sukanya lagunya Malaysia, kan? Karena saya tengok berbeda. Kalau orang kawasan Sumatera arah ke Tapanuli mungkin lagu-lagu Batak, berbeda. Ada lagi yang kawasan di mana gitu, ada lagu dangdut masyarakatnya suka, memang berbeda-beda. Kearifan lokal ya, Pak, ya? Bukan kearifan lokal, maksudnya nengok kondisi masyarakatnya. Jadi semuanya direncanakan dulu, pokoknya direncanakan, termasuk untuk program siarannya. Jadi jangan sembarangan saja buat radio, asalkan berdiri saja radio ya sudah, nanti nggak jelas hari ini yang siaran ini, yang ditampilkan lagu-lagu ini, pokoknya nggak teratur gitu. Jangan, semua direncanakan. Kalau perlu jadwal kita dalam 1 minggu, silakan masuk. Jadwal dalam seminggu itu umpamanya dari jam 7 sampai jam 8 apa gitu. Umpamanya selamat pagi rekan hilir. 8 sampai 9 umpamanya musik penyemangat, umpamanya bisa saja lagu-lagu apa gitu yang akan memotivasi orang. Kemudian jam 9 sampai 10 umpamanya ada program siaran bercocok tanam umpamanya. Macam-macam lah, tergantung kita. Jadi semuanya direncanakan. Kemudian dalam perorganisasiannya begitu juga. Apa-apa saja yang kita perlukan dalam mengoperasikan radio itu. Pertama itu penyiar. Berarti kita butuh orang untuk menyiarnya. Penyiar itu memang kerjanya cuma duduk ngoceh, tapi kadang kan orang dengar kita ngomong-ngomong itu didengar orang kadang di mana-mana. Apalagi nelayan di laut. Itu banyak mereka dengar siaran-siaran Malaysia kan, karena siaran-siaran Indonesia sedikit. Kadang-kadang nelayan kita dia tahu itu lagu-lagu Malaysia, kondisi-kondisi tentang di Malaysia. Karena apa-apa saja yang dibutuhkan. Pertama itu ya kayak pemancar. Kita membuat radio itu jangkauannya sampai mana gitu. Sampai hari ini yang terjadi kendala dengan Kominfo kita, belum ada satupun radio yang ada di Rokan Hilir yang menjangkau seluruh Rokan Hilir. Kalau tak salah ada 7 frekuensi yang disediakan untuk Rokan Hilir. Entah kalau sekarang udah bertambah. Umpamanya di Bagan CPP ada 2, umpamanya nanti di Ujung Tanjung ada sekian, Bagan Batu ada sekian. Sekarang udah bertambah, beberapa tahun yang lalu itu ada 7. Dan belum ada satupun radio yang benar-benar bisa terjangkau oleh orang Pujut, umpamanya. Nah, itu yang terjadi kendala sekarang. Jadi itu hasil komunikasi kami dengan pihak Kominfo. Mereka sangat rindu adanya radio di Rokan Hilir ini, yang betul-betul bisa menjangkau seluruh Rokan Hilir. Nah, belum ada. Mungkin terbatas. Kalau Senaboy oke lah, bisa umpamanya terjangkau oleh radio yang di Nusantara. Mungkin ke Pujut nggak sampai. Jadi maksudnya
mungkin pemerintah butuh juga mitra untuk menyampaikan program-program pemerintah. Kemudian dalam pelaksanaannya, jadi sumber daya manusia di radio ini tidak begitu banyak. Jadi kalau radio kita cuman bermain ya memang, tapi kalau menyiapkan file-file ya memang itu banyak itu. Kalau rusak aja komputer radio itu kacau balau tuh. Karena di komputer itu menyimpan data lagu-lagu sebanyak-banyak. Lagu apa kayak ini kayak siaran ini kayak. Kadang-kadang itu yang agak kurang tuh sekarang sandiwara radio kalian nggak dengar lagi kan. Udah jarang kita dengar kan. Kalau dulu pokoknya sandiwara radio busir-busir butir-butir pasir di pantai. Sekarang masih RRI masih itu. Kalau sandiwara radio itu Bapak sendiri suka. Karena kita tuh mendengar sebuah sandiwara ya yang kita dengar itu cuma audionya saja, bunyinya saja. Kadang kan mereka pakai musik juga. Kadang kita dibuatnya terhanyut juga. Apalagi zaman-zaman dulu kan, cuman itulah yang kita dengar. Kalau sedih kadang kita sedih juga nangis kita dengar ya kan. Nah, sekarang udah kurang gara-gara mungkin udah ada YouTube, udah ada orang main TikTok, udah kurang sekarang. Kemudian untuk kontrol di radio. Jadi untuk pengawasan redaksi itu sendiri dilakukan oleh atasan secara langsung, dalam ini monitoring dan general manager yang memiliki tanggung jawabnya. Jadi untuk kontrolnya yang halaman 10 itu harus ada manajernya yang mengontrol masing-masing bidang. Nah, ini yang halaman 11-nya data stasiun radio. Kemudian yang halaman 12 struktur umum organisasi stasiun radio. Tadi televisi, cetak, televisi dan radio. Sekarang kita tengok struktur organisasinya. Yang radio ini agak ramping. Radio itu biasanya ada ownernya gitu, pemiliknya. Baru di bawah ownernya itu ada general manajernya. Jadi dalam radio dibilang GM. Jadi kalau dalam televisi tadi yang stasiun berita namanya Pimret segala macam. Kalau di radio ya orang bilang kadang GM-nya gitu. Manajer marketing, program direktur, teknisinya. Teknisi ini kalau di radio sangat penting karena ini menyangkut pemancar. Pemancar siaran ini terkadang kalau ada petir itu kena tembak sama petir, terganggu siaran. Bisa lama terganggu siaran. Enggak siaran-siaran kadang radio itu. Gara-gara ditembak petir mamanya. Kemudian kalau memang radio itu ada berita, ya ada juga news direkturnya, penulis beritanya, script writernya, sama. Kemudian sini ada musik direktur. Nah, jadi kalau radio itu karena dia sifatnya audio yang didengar orang, direktur musik atau yang spesialis bagian musik ini tetap harus ada. Itu mau tidak mau. Jadi yang mengerti tentang musik, Jangan pula taruh orang sebagai musik direkturnya orang yang tidak mengerti musik. Apalagi sekarang anak muda gandrungannya musik apa gitu kan. Jam-jam 8 kita menjual kartu pembaca yang suka dibeli oleh anak-anak muda. Tentu kita harus siapkan lagu-lagu dan musik-musik sesuai anak-anak muda. Kalau umpamanya kita ada program nostalgia, ya siapkan pula lagu-lagu nostalgia tahun 70-an, lagu-lagu ya tergantung program siaran kita. Kalau anak-anak ya lagu anak-anak disiapkan. Jadi yang bagian direktur musik ini sangat penting. Kalau di koran ya nggak ada direktur musik ini. Nggak ada, karena koran itu tidak berbunyi, tidak ada audionya. Nah, jadi yang membedakan, yang paling menonjol untuk di radio ini adalah
direktur musik. Televisi pun kalau memang televisi itu kayak MTV, itu memang perlu juga direktur musik kalau televisi. Karena isi televisi itu nyanyi-nyanyi aja semuanya. Tentu harus punya orang yang mengerti musik juga. Jadi tergantung kondisi televisi atau radionya. Kemudian ada juga radio yang umpamanya kalau dia radio berita, sama ada koordinator liputannya. Tergantung radionya. Kalau radionya cuma muter nyanyi-nyanyi saja, nggak perlu ada wartawannya. Radio ini kan bagian dari jurnalis juga. Jadi di bawah undang-undang pers juga ini radio. Tapi yang lebih berkompeten KI sama televisi. Tapi sebenarnya itu di bawah Dewan Pers semuanya. Tapi untuk lebih mengontrolnya KPI sama dengan televisi. Dia memainkan frekuensi ini. Kemudian ada juga di radio itu sebagian orang membuat koordinator bidang penyiaran, tim produksi. Nah, tim produksi ini ya kalau memang ada radio itu memproduksi umpamanya cara bertani, cara yang lain-lain, nah itu perlu manajer produksi atau tim produksinya. Kemudian reporter kalau yang berita. Kemudian yang di bawah owner tadi ada namanya yang halaman 14 General Manager Radio. Nah, ini dah. Jadi kalau di radio, jabatan kamu apa? Saya GM-nya. Jadi kalau di koran, saya pimretnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau radio, jabatan kamu apa di radio pimret? Nah, orang akan terketawa. Ada juga kalau radionya memang khusus berita bisa-bisa saja. Tapi biasanya kalau radio orang bilang GM, General Manager. Nah, itu beberapa fungsinya seperti memimpin, mengelola, dan mengkoordinasi semua hal yang berkaitan dengan jalannya roda perusahaan. Jadi memimpin radio ini salah satunya GM ini harus menjadi motivator bagi karyawannya. Jadi jangan pula GM ini membuat karyawannya merajuk, jangan. Kalau bisa dimotivator. Kalau ada umpamanya suara penyiarnya kurang bagus, aduh suara kamu compreng, nah, besok pagi nggak mau penyiarnya datang lagi tuh. Nah, bisa-bisa saja dimotivasi aja dulu, suara kamu bagus deh, bahasa Inggris kamu bagus, padahal itu kurang kan, tapi mungkin lebih bagus lagi, diperbaiki lagi ya, nah, gitu. Jadi motivator. Jangan langsung patahkan, kadang orang patah arang. Kadang suara penyiar ini itu khas, tidak sama dengan suara kita yang biasa. Ini memang betul-betul dicari ini. Tidak perlu wajahnya cantik karena orang nggak akan melihat wajah penyiarnya. Nggak perlu cantik karena nggak kelihatan kan. Kalau televisi nampak. Kalau yang penting malam saudara-saudara, kan yang suara-suara kayak gitu. Kalau yang laki-lakinya kayak gitu. Kalau yang perempuan lain lagi khasnya, kekhasannya. Kadang nah ini lincah itu, padahal dia cuma dekat begitu aja kan. Padahal dia entah mana sedihnya, tapi kan dia ngoceh-ngoceh, kayak pokoknya intinya semuanya biar mendengar orang senang gitu. Nah, jadi general manajernya seperti itu. Jadi GM inilah yang merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas bisnis perusahaan. Jadi GM inilah yang memiliki peran sangat penting. Semuanya nih GM, intinya GM. Nah, kalau radio itu bagus ya GM-nya bagus. Kalau radio itu tidak bagus ya GM-nya tidak bagus. Itu saja kuncinya. Karena GM ini punya peran vital nih di radio. Punya peran vital. Jadi GM radio penting sekali. Semuanya ada di sana. Kemudian marketing manager radio juga terkadang ada marketingnya. Mengapa perlu marketing? Radio ini tentu perlu dijual juga. Cemana duit masuknya? Iklannya macam mana? Jadi perlu marketing. Jadi pemasaran yang dimaksud umpamanya mencari iklan. Karena radio juga melakukan siaran langsung.
Kadang ada dinas yang mau bayar. Yang penting itulah pokoknya. Marketing manajer radio. Terkadang bermacam-macam cara orang mendapatkan radio. Jadi mempromosikan dan menjual produk radio dalam bentuk iklan. Jadi radio juga perlu juga diiklankan. Perlu. Tidak hanya mengiklankan produk orang, radio juga perlu diiklankan juga. Di tempat lain, gitu, di online, di apa. Gitu. Kadang itu barter namanya. Online yang ini masang iklan radio, radio masang iklan online. Barter namanya. Jadi mereka nggak saling bayar. Saling promosi juga. Sering juga seperti itu. Kemudian itu untuk lengkapnya bisa dibaca. Kemudian ada program manajer atau kepala siaran radio nih. Jadi kepala siaran ini biasanya orang-orang yang betul-betul mengerti tentang siaran ini. Mengawasi output radio terutama menyangkut penyiaran, produksi dan musik keseluruhan. Jadi yang nyusun program ini biasanya orang yang berpengalaman yang duduk di kepala siaran ini. Ya umpamanya dia juga harus rajin mantau nih. Maksudnya begini, ke WC pun kalau dia di rumah, dia harus bawa radio. Manalah tahu pas ada lagu yang bunyinya compreng keluar atau cepat dikasih tahu. Makanya dia harus mengontrol terus. Ibaratnya dia harus pegang radio kemana-mana untuk memantau. Dia memang nggak nyiar, tapi dia kontrol terus. Oh itu pecah suaranya loh, cepat perbaiki, kecilkan bassnya. Gitu. Pokoknya dikontrol lah sama kepala siaran. Kemudian dia mengawasi jalannya radio sehari-hari mulai dari pemberitaan, musik dan program yang akan ditampilkan. Ya sama. Dan menyusun kegiatan off air. Ada juga kegiatan ini on air, ada off air. Nah, off air itu direkam dulu, baru diputar setelah itu. Kemudian sekretaris. Nah, di radio juga butuh sekretaris. Jadi kalau radio yang baik itu ya ada satu sekretarisnya. Terkadang kalau semuanya dirangkap, GM-nya si A juga, sekretarisnya si A juga, manajer siarannya si A juga. Jadi semua si A. Pening lah dia nanti. Jadi kalau memang urus surat-surat, ya itu sebenarnya juga sekretaris. Sekretaris ini umpamanya bagian pemasaran minta proposal. Sekretaris yang ngetik, buatkan sama sekretaris, tekenkan sama manajernya, GM-nya. Nah, jadi itu tugas sekretaris. Kemudian memeriksa jadwal penyiar, bukti siar, data siar, iklan, materi siar, dan lain-lain materi tertulis. Jadi semua yang berhubungan dengan tulisan-tulisan, mengetik, ya itu sekretaris. Kemudian surat masuk dan surat keluar sama sekretaris. Di sini juga ada jadwal penyiar gitu, umpamanya jam 8 sampai jam 10 yang siaran Wisman Sinaga. Jam 10 Farhan, 10 sampai sekian Farhan, Adi, Waluyo, yang lain-lain. Pas jam-jam kadang ada juga radio tuh yang full sampai pagi. Ada radio yang nggak berhenti dia non-stop 24 jam ya. Jangan pula dikasih jam siaran dari jam 12 malam sampai jam subuh sama perempuan. Bahaya nanti kan. Nggak mungkin perempuan siaran malam-malam. Jadi kalau yang penyiar perempuan ya paling malamnya jam 9 paling malam. Atau sampai jam 8 malam sudah gitu. Nah, kemudian untuk keuangan di radio. Jadi perencanaan anggaran keuangan, penyusunan pelaksanaan keuangan radio itu nah inilah yang agak ruwet ini di radio. Karena pemasukan pengeluaran di radio terkadang sangat minim. Makanya radio terkadang sulit bertahan. Orang sekarang sudah mulai beralih ke media lain. Kadang orang, coba saya Bapak tanya, kalian dalam sebulan ini ada enggak dengar radio?
Udah setahun lah. Udah setahun pun nggak pernah dengar radio kan? Dari 5 mahasiswa yang dalam kelas sekarang ini saja yang saya tanya, tak ada satupun yang mendengar radio dalam setahun belakangan. Nah, jadi, tapi kalau lihat handphone, media sosial, tiap hari. Jadi semuanya sudah bergeser. Tapi itulah tantangan untuk radio. Kemudian untuk produksi radio, ada namanya smash, ada jingle, ada spot iklan, ada recording dan lain-lain. Itu istilah-istilah itu dalam manajemen radio itu kita orang radio harus tahu. Dulu ada itu radio kampus komunitas, entah mempedomani manajemen radionya atau tidak, entah hanya sekedar nyiar-nyiar saja. Itu Bapak tak tahu. Sekarang nggak hidup lagi radio kampusnya ya, nggak hidup ya. Seharusnya itu dijadikan sarana untuk mahasiswa latihan-latihan, belajar manajemen radio. Ya kalau perlu dibuatlah struktur organisasinya seperti yang Bapak bilang tadi. Siapa menteri siaran, siapa GM-nya gitu, CEC-nya gitu kan. Jadi seandainya nanti di dunia kerja ya kita sudah pernah merasakan jadi kepala siaran di radio kampus. Apa kerja kamu tuh jadi kepala siaran tuh? Nah, yang ditanya kita di dunia kerja nanti. Oh begini Pak, mengontrol siaran ini, nyusun siaran, nyusun ini, program ini Pak. Tahu. Kalau nggak ada radionya di kampus ya kita cerita-cerita saja atau berkunjung ke radio lain nantinya. Kemudian penyiar, halaman 20. Penyiar. Jadi kalau penyiar ini memang dipilih orangnya, memiliki suara, dan yang pertama sekali harus menyesuaikan dengan program siarannya. Kalau umpamanya program siaran kita itu tentang pertanian, mungkin sebaiknya penyiar itu sarjana pertanian. Tapi kalau orang komunikasi, kemana saja bisa. Karena memang kita sudah basic komunikasi. Ya, gitu. Jadi penyiar, kalau umpamanya kita ada jam siaran lagu-lagu Inggris, ya kalau bisa tampilkanlah atau hadirkanlah penyiar yang sedikit fasih berbahasa Inggris, karena akan banyak menyebut-nyebutkan nama judul-judul lagu Inggris sama penyanyinya, nanti salah-salah. Oke, Duk. Sekarang kita lagu James Bond pokoknya. Nah, nanti orang ketawa kan? Ya, ini bukan kita menyebut suku, tapi kalau bisa sesuaikanlah dengan program siarannya. Kemudian ada juga terkadang radio itu redaktur musik. Nah, ini format musik radio itu, ini kan ada bagian musiknya itu. Yang paling bagus itu ada lagi redaktur musiknya ya, kalau memang radio itu bisa memiliki dana. Jadi setiap acara dibuat file lagu-lagu sekitar 60% dan sisanya pilihan dari penyiar. Jadi kalau bisa lagu-lagu yang disiapkan itu 60% dan 40% lagi umpamanya kan sering di radio kita dengar telepon gitu kan. Nah, mau lagu apa? Kan sering gitu. Nah, itu sebenarnya bagian dari interaksi oleh redaktur musik menyiapkan. Oh iya, kita kan di komputer radio itu sudah tersiap file lagu-lagu apa saja tuh. Makanya kalau orang radio itu yang bikin dia miris kalau komputernya rusak, kacau tuh. Lagu-lagunya hilang, itu kacau deh tuh. Nggak bisa siaran tuh. Warning deh tuh. Tempat penyimpanan data lagu rusak, maka orang tuh sering backup. Jadi lagu-lagunya harus di backup data cepat. Kalau seandainya komputer rusak, ganti komputer lain secepatnya dan coba di copy lagu-lagunya, dikembalikan. Nah, seperti itu. Jadi ada juga menyusun logbook lagu namanya, disusun jam sekian ini. Di radio itu memainkannya, umpamanya kita programnya pakai WinM. Pernah mencoba mutar lagu di komputer pakai WinM itu yang gambar kayak petir gitu. Dia kan sudah langsung tuh. Lagu pertama ke lagu kedua dia nyambung terus kan. Ya seperti itu dia. Kita tinggal mutar saja. Kayak mutar lagu di komputer gitu, nyambung gitu. Nah, nanti ada mixer di sebelah kita. Mixer itu kalau kita umpamanya mau ngomong, mau kita turunkan,
musiknya, yang suara dekat kita mau ngomong mic kita besarkan, berangsur-angsur, atau kita mau berhenti ngomong, mic kita kecilkan, suara musik dibesarkan. Jadi penyiar itu sudah terbiasa dia bermain dengan mixer, atau kalian mixer, yang kayak orang keyboard itu, untuk setel volume suara itu, yang naik turun itu mixer namanya. Itu penyiar harus terbiasa juga. Kemudian ada juga redaktur berita ya, kalau kayak RRI itu ada tuh redaktur beritanya. Kalau di RRI bukan baru, yang sering berita terkenal, yang wartawannya yang sering melaporkan bernama Tengkulem, nah, itu sering betul saya dengar beritanya tuh. Beritanya menarik memang. Radio. Jadi redaktur berita sama seperti yang lain-lain. Koordinator gatekeeper atau penjaga gawang. Di radio inilah yang berbeda dengan media cetak. Kadang kan ada namanya telepon, kring. Ya halo. Ini mau salam-salam, Mbak. Untuk siapa? Di mana? Nah, itu kan harus ada bagian teleponnya itu. Kan penyiar satu kan. Yang bagian angkat-angkat teleponnya ada itu. Itu perlu kalau di radio, kalau acaranya seperti itu. Jadi kalau sudah diangkat dikode gitu kan. Jadi bermacam-macam tergantung kemampuan dan kondisi radio. Jadi berapa orang seharusnya karyawan radio itu ya sebanyak yang Bapak bilang tadi, kalau bisa, kalau tidak ya dirangkap-rangkap saja semuanya. Diangkat telepon ya juga, buat surat ya juga, penyiar ya juga. Jadi kalau nggak mampu radio itu menggaji orang banyak ya seperti itu jadinya. Kemudian yang bagian TI-nya, teknologi informasi. IT radio ini berbeda dengan IT di media seperti cetak. Berbeda, tidak sama. Jadi IT di radio itu mengarah ke pemancar dan berbeda lah pokoknya. Orang-orang radio ini keahliannya tersendiri. Tidak sama dengan orang di media cyber dan yang lain-lain. Kalau media cyber itu arahnya jaringan internet. Kalau ini arahnya umpamanya buat format jenis lagu umpamanya. Ini menyangkut banyak ini database lalu lintas musik. Umpamanya biografi penyanyi, musik dan lain-lain, database masalah informasi lainnya. Jadi bagian IT ini yang memasukkan lagu-lagu tadi itu ya dia kerjanya. Jadi dialah yang membackup data lagu. Kalau perlu, kalau memang ada lagu-lagu baru yang baru terbit ya yang mendownloadnya, dicari di internet, buat dalam bentuk MP3 kan, agak kecil filenya, nanti disimpan. Kemudian ya memeriksa peralatan komputer, software maupun hardware-nya. Jadi bagian IT ini sangat penting. Jadi harus di radio itu harus ada satu ini. Ya Bapak bilang tadi kalau komputernya rusak itu kacau. Jadi jangan sampai rusak. Walaupun rusak, backup datanya harus sudah ada. Dan kalau bagian IT ini kurang-kurang mahir, itu bisa kacau balau juga. Kemudian sebenarnya ada juga keunggulan radio dibanding media elektronik lainnya. Proses pengoperasiannya kalau radio ini lebih mudah timbang televisi kan. Biaya personalnya lebih murah. Itu ada keuntungan kelebihannya. Komunikasi melalui suara atau audio lebih mudah dibandingkan dengan melihat visual atau mendengar. Jadi orang hanya mendengar suara gitu. Yang kita kelola itu cuma bunyi. Komunikasi personal yang dapat menciptakan keakraban antara radio dan pendengar. Jadi bisa kalau ada acara telepon-telepon gitu, di sana akan terciptalah keakraban antara radio dan pendengar. Menciptakan imajinasi bagi pendengar kayak sandiwara radio.
Kayak umpamanya kesedihan, pakailah musik-musik sedih. Juga ada yang untuk informasi, edukasi, hiburan yang simultan, sarana yang murah, biaya penyelenggaraan. Jadi biaya penyelenggaraannya, resep serta itu gratis. Ibaratnya orang dengar kan nggak bayar kan, orang dengar radio gratis kan, nah gitu. Jadi format dan segmentasi yang tajam sehingga dapat menciptakan positioning atau membidik sasaran. Kayak orang-orang kebun-kebun. Itu kalau umpamanya dia nggak punya parabola, nggak punya yang lain-lain, ya radio itulah temannya di kebun. Banyak tuh, menurut informasi yang saya dapat, banyak pendengar radio itu sebenarnya di kawasan kita ini. Pertama nelayan. Nelayan itu hiburannya cuma radio ya Pak Naga ya. Di laut itu. Radio dia hiburannya. Kalau kita, saya pernah nggak sengaja ketinggalan rombongan bupati waktu itu meliput karena sakit. Saya numpang kapal nelayan, ya radio. Rombongan sudah sampai, saya lama baru sampai, untung nggak kena ombak kan. Ya saya tengok ya radio, tapi radio nggak radio kita, radio Malaysia. Itu yang disayangkan. Daya jangkaunya luas. Memang iya, kalau memang siarannya pemancarnya jauh, ya memang daya jangkaunya luas. Memang selintas tak terdokumentasi, memang tidak bisa direkam secara tiba-tiba, memang kecuali kalau kita rekam. Kemudian anti detail, sebab semakin mendetail maka semakin besar informasi yang bias. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini tentang radio ini? Kita mengarah ke manajemennya, perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan kontrol. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin silakan dicari-cari siaran radio yang ada di sekitar kita. Kalau memang yang paling senang tuh kayak tag mobil gitu kan, nah di searching berapalah cuman ada siaran radio Indonesia ketangkap sama kita di sini. Karena saya udah pernah coba dan saya buat YouTube-nya, cuman banyak. Saya sengaja pergi ke pinggir laut, dekat laut sana kan bebas hambatan tuh di pinggir laut itu yang antara Batu Enam dengan kota, lewat di mobil pinggir laut. Searchinglah radio di sana, pindah-pindahkan terus. Kebanyakan Malaysia, Singapura. Ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa India, ada yang berbahasa